Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Sebelum nonton, di-subscribe dulu ya supaya saya tambah semangat mengupload resep baru setiap hari. Hai teman-teman, di video pertama saya ini saya akan membagikan resep roti yang super lembut dan super empuk. Enak banget dengan bahan yang simple banget, yang gak ribet, dengan hasil yang empuk banget nih ya, kayak gini seratnya tuh, lihat ya, lembut banget tuh. Nah, mari kita praktekkan, insya Allah berhasil ya. Bahan-bahannya, pertama margarin, lalu ragi, dan gula pasir, lalu susu UHT dengan suhu ruangnya, telur kuning 1 butir, dan tepung protein tinggi, itu bisa cakra ataupun komachi bisa. Proses pembuatannya, pertama susu yang fresh kita campur dengan gula pasir tadi, lalu kita masukkan, boleh kita masukkan juga dengan raginya, kita aduk semua bahan tadi sampai gula tadi benar-benar larut. Gulanya harus larut ya teman-teman, harus larut gulanya. Lalu kita diamkan kurang lebih 8-10 menit. Proses selanjutnya yaitu tepung kita campur dengan semua bahan cair tadi menjadi satu. Lalu kita jangan lupa kita masukkan telur ini harus fresh. Telur yang tidak fresh itu yang apabila kita pisahkan kuning telurnya dia gampang pecah, itu nggak fresh. Tapi kalau telur kuning itu kita pindahkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu nggak pecah, itu namanya telur itu masih fresh banget dan itu bagus. Kita aduk terus sampai semua adonan tadi tercampur rata, dan sampai setengah kalis kita masukkan margarin atau butter, boleh margarin butter apapun. Itu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan sampai kalis, sampai benar-benar kalis. Diaduk terus. Ini saya percepat ya teman-teman karena takut kelamaan. Jadi saya adon. Kenapa saya nggak pakai mixer, saya mau coba pakai tangan. Saya olahnya pakai tangan supaya nggak punya mixer bisa tahu. Oh, kurang lebih itu pengolahan pakai tangan itu 15-20 menit. Nah, setelah tidak lengket lagi seperti ini, kita diamkan di dalam wadah tadi. Lalu jangan lupa kita adonan tadi kita beri mentega atau minyak agar supaya tidak lengket pada saat kita kan mau proofing adonan ini. Jadi proofingnya ini kan kurang lebih selama 1 jam. Nah, jadi pada saat dia mengembang 2 kali lipat nanti supaya tidak terlalu lengket. Nah, kita balur, kita tutup, kita diamkan selama kurang lebih tadi 1 jam tadi. Setelah 1 jam dia akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, kita kempiskan adonannya, kita buang anginnya ya, kita uleni lagi hasil proofing tadi. Nah, ini saya pindahkan ke wadah ke tempat yang lebih besar ya, supaya lebih leluasa. Ini saya beri sedikit tepung supaya tidak lengket di tempat adonan saya untuk saya menggilasnya nanti. Ini adonan kita uleni lagi sedikit, saya uleni lagi sedikit lagi. Saya uleni untuk saya bagikan. Jadi terserah kita mau kita bagi berapa, sesuai, kalau bisa sih ditimbang ya adonannya itu ada berapa banyak. Nah, kita akan bikin roti apa nih, kita bagi sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau saya untuk bikin roti isian itu adonannya itu saya pakai 50 gram setiap adonan. Kecuali kalau roti besar ya, kalau tepungnya agak banyak itu saya bagi 2 atau saya bagi 3 gitu. Nah, lalu saya bulat-bulatkan seperti ini. Nanti kita diamkan lagi. Tadi kita itu adonan kita potong, jangan sekali-sekali ditarik ya teman-teman, karena akan merusak seratnya. Jadi kita bantuannya itu dengan scraper boleh, atau dengan alat-alat lain lah. Kalau misalnya teman-teman nggak punya scraper, bisa dengan alat bantu lainnya.
Nah ini kita ulen-ulenin. Saya akan di sini saya akan contoh, saya mau bikin salah satu roti kepang ya, roti kepang. Nah dengan isian di sini nanti saya pakai isian yang sudah saya buat sendiri. Nah ini saya uleni, saya gilas, saya giling dengan ketebalan itu adonan kurang lebih setengah senti ya tebelnya ya teman-teman, supaya jangan terlalu tipis. Nah ini saus ini yang saya pakai saus serbaguna. Jadi saus saya ini bisa saya pakai untuk Pizza Hut, saya untuk spaghetti, hamburger, roti bakar, macam-macam kebutuhan lainnya. Pokoknya enak banget ya untuk mie rebus, macam-macam makanan. Ini saya bikin sendiri resep saus serbaguna. Nah ini saya kasih sosis ya, saya potong kecil-kecil sosisnya, kebetulan ada stok sosis di rumah jadi saya pakai sosis. Teman-teman bisa pakai daging giling atau ayam giling, terserah ya, daging ayam giling. Nah ini saya pakai sosis, lalu saya taburkan dengan keju. Nah teman-teman mau pakai keju mozzarella bisa, mau pakai keju apapun bisa untuk lapisannya tadi. Nah lalu kita gulung adonan ini, kita gulung terus sampai berbentuk seperti bantal guling. Jangan lupa ini setelah kita gulung itu saya bagi dua. Jadi saya mau bikin ini seperti roti kepang gitu. Roti kepang saya bikin. Nah nanti ukurannya harus sama ya teman-teman dengan loyang kita yang kita mau pakai. Jangan sampai ukuran roti dengan ukuran panjangnya, panjang ukuran roti dan ukuran loyang itu kepanjangan rotinya, nanti jadi kelipet-kelipet tuh roti di dalam loyang, jadi kurang bagus. Nah ini jadi kita ukur dulu lebar panjangnya berapa sih, lebarnya berapa sih nih loyangnya. Nah ini saya bikin dua versi, satu Nutella dan satunya lagi saus pizza. Nah lalu kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat dengan api atas bawah ya teman-teman, selama kurang lebih 20-25 menit. Nah inilah hasilnya. Setelah 25 menit saya oven dengan api atas bawah. Setelah baru dikeluarkan, jangan lupa kalau saya setiap roti itu saya poles dengan susu kental manis boleh, atau dengan creamer cair boleh, terserah apapun yang ada di rumah teman-teman. Terus campurkan dengan mentega. Ini jangan terlalu banyak ya susunya gitu. Nah itu dipoles rata, nanti hasil rotinya itu akan kinclong, bagus banget deh. Walaupun udah seharian itu tetap kinclong. Nah inilah hasilnya, rotinya lembut banget, terus seratnya enak banget. Ini udah saya buktikan, saya coba sisihkan beberapa potong untuk saya mau tahu untuk kalau udah 1 hari atau 2 hari itu masih bagus nggak sih lembutnya. Ternyata masih lembut loh teman-teman ini, dan kayaknya layak untuk dicoba. Insya Allah dengan ngikutin langkah-langkahnya bisa berhasil. Ini banyak yang saya bikin, ini contohnya. Ikuti terus channel resepnya Po ya, bersama Nyonya Kepo.